doakan semuanya sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Zania Nazifa Sukmawijaya. Zania bersekolah di SDN Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Kali ini Zania akan bertutur yang pastinya akan seru sekali. Cerita ini diambil dari buku berjudul Nyi Roro Kidul, karangan Kinana Putri, yang diterbitkan oleh Medina Ilmu. Bunga-bunga indah di taman membuat hati senang bahagia. Para dewan juri dan teman-teman, yuk simak cerita Zania bersama. Dikisahkan di tanah Jawa, tepatnya di daerah Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh seorang prabu bernama Munding Wangi, atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi terkenal akan kegemarannya berburu hewan di hutan. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi tersesat ketika sedang berburu. Hutan ini sungguh misterius. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Apakah aku terlalu jauh masuk ke dalam hutan? Prabu Siliwangi merasa putus asa. Namun, keberuntungan datang kepadanya. Hei, ada orang lain selain aku di hutan ini. Syukurlah, pasti dia tahu jalan keluarnya. Dia sungguh terkejut ketika mengetahui bahwa sosok yang dilihat ternyata seorang wanita cantik. Wah, ada manusia yang tersesat rupanya. Saya tersesat. Apakah Anda bersedia menunjukkan jalan keluar dari hutan ini? Aku sudah lama tinggal di sini. Aku tahu seluk-beluk hutan ini. Aku akan menunjukkannya padamu. Namun aku punya syarat. Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu. Maka akan aku tunjukkan jalan keluar. Prabu pun menyetujui syarat tersebut. Wanita itu mengajak Prabu pulang ke rumahnya. Rumahmu seperti istana kerajaan. Siapakah kau sebenarnya? Wanita itu hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi tinggal di hutan lebih lama dari rencananya. Dia jatuh hati pada wanita misterius itu hingga akhirnya mereka pun menikah. Setelah beberapa lama tinggal di hutan, Prabu Siliwangi meminta izin untuk kembali ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, seluruh rakyat sangat terkejut. Selama ini mereka mengira Prabu Munding Wangi telah meninggal. Pada suatu malam, ketika Prabu tertidur, ia terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Ketika Prabu membuka pintu kamar, dia dikejutkan dengan kehadiran bayi mungil yang sedang menangis dengan kencang. Tiba-tiba saja sebuah sinar yang menyilaukan mata muncul entah dari mana. Muncullah sosok wanita, tidak lain adalah istri Prabu Siliwangi yang tinggal di dalam hutan. Bayi yang kau gendong adalah putri kita. Aku kemari untuk menitipkannya padamu. Rawatlah ia sebagai manusia. Anak kita? Manusia? Apa maksudmu? Aku sebenarnya adalah siluman, ratu penguasa hutan. Aku ingin kau membesarkannya selayaknya kau manusia. Belum sempat Prabu menjawab permintaan istrinya itu, asap putih menyelimuti ratu dan menghilang dari hadapan Prabu Siliwangi. Sungguh bayi mungil yang cantik, akan kuberi nama kau Putri Kadita. Beberapa tahun berlalu, Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita dan baik hati. Waktu terus berlalu dan Prabu mengkhawatirkan kerajaannya. Ia tidak memiliki putra untuk meneruskan tahtanya. Tidak lama kemudian, Prabu Siliwangi pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan setelah pernikahan, berita baik terdengar. Dewi Mutiara dikabarkan mengandung seorang bayi laki-laki. Di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Pada awalnya, Prabu Siliwangi memenuhi semua permintaan istrinya itu. Namun, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Suamiku, demi kelancaran kehamilanku, aku ada permintaan.
Ketika Prabu Siliwangi menolak permintaannya, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah. Dewi Mutiara diam-diam mencari jalan keluar untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dia pun pergi menemui seorang tukang tenun atau dukun sakti. Suatu malam, saat Putri Kadita sedang tertidur, asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhnya. Namun anehnya, Putri Kadita tidak merasakannya. Pagi harinya, seluruh tubuh Putri Kadita dipenuhi dengan bintik-bintik bernanah. Seluruh tabib dari berbagai penjuru negeri telah didatangkan. Akan tetapi, tidak seorang pun yang mampu menyembuhkan putrinya itu. Pada saat itulah Dewi Mutiara menyampaikan bisikan jahatnya. Suamiku, alangkah lebih baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan. Kita tidak tahu kapan penyakit itu bisa menular ke kita dan calon putra kita. Dengan berat hati, Prabu merelakan putrinya itu keluar dari istana. Tidak terasa Putri Kadita sampai di Gunung Kombang. Ia pun bertapa, pergilah ke pantai selatan, pergilah ke pantai selatan. Hah? Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah! Aku adalah ibumu, wahai anakku Putri Kadita. Ibu, ibu, kenapa kau tidak menampakkan dirimu? Suatu saat kamu akan bertemu denganku. Pergilah dulu ke pantai selatan. Putri Kadita pun segera berlari ke arah selatan. Dia berlari dan berlari selama berhari-hari. Ketika dia telah sampai di pinggir pantai selatan, suara sang ibu muncul kembali. Sekarang ceburkanlah dirimu ke dalam laut, menyatulah dengan alam. Maka Putri Kadita pun segera mencemburkan diri ke laut. Tidak disangka keajaiban pun terjadi. Seluruh bintik di tubuhnya perlahan menghilang. Tidak hanya itu, ia juga berubah menjadi lebih cantik. Terima kasih laut, kamu telah menyembuhkan penyakitku. Sebagai balasannya, aku akan tinggal di sini. Putri Kadita pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan istana dan mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat, terukir dengan indah jejak langkahmu. Nyi adalah gelar hormat untuk perempuan. Roro atau Rara berarti gadis dan Kidul berarti selatan, sehingga artinya adalah gadis dari selatan. Kita semua tahu bahwa pantai-pantai yang ada di Kabupaten Sukabumi termasuk ke dalam jajaran pantai selatan, seperti Pantai Ujung Genteng, Pantai Pelabuhan Ratu, dan lain-lain. Semuanya tentu kental dengan cerita Nyi Roro Kidul ini, kan? Nasihat dari cerita ini adalah selalu utamakan kebaikan, sekalipun kita dicelakai. Karena pertolongan akan muncul dari arah manapun dan dengan cara apapun yang tidak kita duga. Sekian cerita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.